Hai, selamat datang kembali di Zoom In bersama saya Agil Saraji. Dan di Zoom ini kita akan tahu banyak tentang cerita-cerita inspirasi dari tamu-tamu yang hadir di acara ini. Well, di siang hari ini saya sudah kedatangan sosok perempuan yang luar biasa karena dia ini juga punya satu usaha yang usahanya ini hampir dicari orang setiap makan siang. Penasaran kan kira-kira siapa? Yuk langsung aja kita sapa tamu kita untuk episode kali ini di Zoom In. Hai, selamat siang. Selamat siang, Kak. Apa kabar nih Mbak Maya? Baik, alhamdulillah. Waduh, ngos-ngosan juga ya naik ke sini ya? Kurang lebih. Oke, Mbak Maya sehat ya berarti ya? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak menggali cerita-cerita dari Mbak Maya untuk Mitra NTB yang lagi menonton kita sekarang ini. Oke, saya membaca sedikit profil tentang Mbak Maya. Mbak Maya ini punya usaha dikasih nama Uda Wandi. Oke, sebelum kita panjang lebar dulu, Mbak Maya bisa diceritain sedikit nggak sih kira-kira awal memulai usaha ini tuh seperti apa? Uda Wandi itu awalnya dulu namanya sebenarnya Minang Raso. Minang Raso. Iya, jadi tahun 2017 itu adalah pertengahan ya. Pertengahan itu saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai marketing. Kemudian suami saya Uda Wandi ini dia sudah punya resto yang dengan nama Minang Raso di Jalan Kayun 1. Tahun 2017 saya melihat satu peluang, saya dan suami ya. Beliau mengatakan kalau ini tempat sering dilewati oleh target market kita atau anak UNER nih, anak kampus UNER ya. Oh, karena lokasinya memang di daerah sana. Ya, lokasi saya memang strategis dan dekat sekali dengan pintu masuk UNER Vokasi. Kemudian saya dengan suami berkolaborasi ya, karena dia kan orang Minang asli dan dia memang chef. Dia tuh ahli sekali dalam memasak masakan Minang. Kemudian kalau saya di bidang marketing, jadi kita saling kolaborasi. Kayaknya cocok ya berarti ya. Kayaknya cocok deh gitu kan. Kemudian kita membangun bisnis itu, tapi sebelum itu kita juga ada bisnis plan dulu yang harus kita bikin. Jadi nggak serta-merta langsung kita langsung kita jualan gitu, enggak. Jadi sebelum itu untuk meminimalisasi resiko, kita sudah bikin bisnis plan dulu. Satu, kita lihat dulu siapa target market kita, kemudian kita lihat tempatnya strategis atau tidak, cara promosinya gimana, kita punya unique selling point atau tidak, kemudian channel jualannya di mana, kurang lebih seperti itu. Sedetail itu ya, sampai harus disiapin ya. Agar kita tidak mengalami kerugian. Kalau misalnya terjadi resiko, kita sudah bisa minimalisasi. Dan yang terpenting kita sudah tahu siapa kompetitor kita dan apa yang sekiranya tidak bisa di-accomplish sama kompetitor kita, itu kita bisa ada. Gitu. Jadi di situ selling point-nya di situ. Sebelum akhirnya menjadi Uda Wandi tadi. Nah, kenapa akhirnya menjadi Uda Wandi? Kalau sebelumnya kata tadi apa namanya? Minang Rasa. Minang Rasa. Nah, Minang Rasa ke Uda Wandi itu gimana tuh ceritanya? Saya berpikir kalau kita bikin suatu brand itu adalah orangnya yang jelas-jelas kita sebut Uda karena dia memang orang Minang. Dan namanya juga Uda Wandi sendiri, daripada kita membesarkan satu nama yang kurang lebih tidak identik dengan seseorang. Jadi saya memakai nama Uda Wandi agar sebagai brandingnya lebih mudah. Jadi nasi Padang Uda Wandi. Rata-rata kan mungkin kata-katanya khas dari sana ya biasanya ya. Mungkin nama apalah, nama Ampera atau Palapa gitu biasanya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi memantapkan diri untuk nama sendiri ya. Nama branding gitu. Jadi nama itu biar orang-orang juga ingat dan teringat. Sebenarnya juga ada foto beliau yang lagi bawa makanan juga sih. Jadi itu salah satu dari strategi branding kita agar dikenali oleh customer kita. Akhirnya saya baru tahu ternyata nasi padangnya Mbak Maya itu justru aku udah pernah makan. Malah sering kalau teman-teman yang ada di sini setiap kali makan siang kalau nasi padang ya selalu nasi padang itu ternyata akhirnya ya Mitra NTB ketemu sama yang punya.
tim risetnya Zoom In sudah melakukan sebuah riset bahwa ternyata udah One Day ini laris loh Mbak. Kenapa sampai akhirnya dia bisa selaris itu? Satu, karena rasanya itu berbeda daripada nasi padang yang lain. Exactly. Karena beliau ini tidak mengikuti yang lain yang sudah ada, tapi dia menciptakan sendiri rasa nasi padang yang sangat-sangat identik yang kita makan di rumah-rumah Padang. Itu yang kita sajikan kepada orang, kita perkenalkan nasi padang itu kepada para customer kita, dan ternyata bisa diterima dengan baik gitu. Karena kadang-kadang kita kan kalau keluar dari jalur itu mengerikan sebenarnya. Tapi dari sini ternyata mereka justru malah lebih tertarik sesuatu yang beda tapi enak. Jadi rasanya memang berbeda dari nasi padang yang lain. Saya tuh punya beberapa teman orang Padang, orang Minang, yang setiap kali kalau dia kesini itu dia nggak terlalu banyak beda rasanya, karena dia mungkin lebih senang sama yang aslinya. Nah, kalau di Udawandi ini ada di mana posisinya? Ada di pesisir selatan. Maksudnya taste-nya itu dia ada di mana? Taste-nya ada di dekat dengan pantai. Jadi kebanyakan kalau orang dekat dengan pantai ini rasa masakannya itu khas manis, asin ke pedas. Gitu. Asin ke pedas. Jadi rasa kuah gulai santannya itu gurih dan asin ke pedas. Arahnya ke sana sih. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan taste yang mungkin ada dari beberapa tempat lain ya di daerah Padang. Jadi memang itu yang kita bawa ke Surabaya untuk kita perkenalkan kepada target market kita, dan alhamdulillah diterima dengan baik. Mbak Maya, saya pengen tahu kira-kira sebelum akhirnya mempunyai sebuah usaha yang ya bisa dibilang udah cukup dikenal ya di kalangan masyarakat yang ada di Surabaya terutama ya, boleh nggak sih diceritain sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang ini? Kemudian apa yang sudah berubah di Mbak Maya sekarang? Kalau berubahnya sih sekarang pastinya berubahnya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada banyak yang bisa kita bantu, ada banyak yang apa yang kita punya itu bisa untuk bermanfaat untuk yang lain. Kalau dulu belum ya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah, saya berpikirnya gini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi target kita memang agar Udawandi ini bisa menjadi top of mind di Surabaya. Jadi kalau belum ke Surabaya, kalau belum makan Udawandi, gitu. Tapi Mbak Maya dulu tuh sebagai apa? Marketing. Marketing. Saya marketing di suatu perusahaan swasta. Kebetulan saya tuh pegang satu cabang. Tapi ada satu hal yang saya merasa kesuksesan itu bukan hanya tentang uang. Kesuksesan itu adalah tentang kebebasan, bahwa saya bebas untuk misalnya masalah finansial, saya ingin beli apa, saya bebas beli itu, saya ingin memberi bantuan apa, saya bebas melakukan itu, saya bebas punya waktu luang untuk traveling, untuk kemana. Jadi menurut saya kebebasan itu atau kesuksesan itu yang harus saya raih. Karena dengan kesuksesan itu kita lebih punya waktu luang, kita lebih punya sesuatu power untuk membantu orang lain. Kita punya kebebasan untuk misalnya aku pengen beli ini nih, kita bisa langsung beli gitu. Berarti nggak ada yang berubah gimana ya kalau Mbak Maya, sosok Mbak Maya sendiri sampai dengan sekarang? Kalau yang sekarang saya lebih bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Perubahannya lebih ke situ ya. Lebih ke sana. Tapi Mbak Maya yang dikenal teman-teman dulu ya sampai sekarang ya sampai mungkin sekarang, masih sama. Rasanya sama. Setiap saya tanya sama teman-teman nih, kamu melihat aku tuh seperti apa sih? Yang pasti satu, reliable. Mungkin dari bos yang dulu juga berpikirnya sama, bahwa saya bisa diandalkan gitu karena kita mikirnya pada saat kita bekerja keras, kita jujur, kita meminta doa orang tua, pasti kita bisa sukses. Lebih kayak gitu. Cita-cita sejak kecil Mbak Maya apa sih? Cita-cita waktu kecil berubah-ubah. Yang mesti diingat apa? Cita-cita saya sih, saya pinginnya itu melihat dunia yang lain, dalam artian
traveling around the world. Wow, itu di usia berapa? Cita-citanya udah jauh banget loh. Karena waktu itu kan Berbeda. saya tinggalnya di desa ya. Di desa, saya tuh berpikir ada apa sebenarnya di luar desa ini gitu. Pikiran saya udah kesana waktu itu. Apalagi kan saat itu kan ibu saya di Sidoarjo. Jadi ibu saya merantau, ibaratnya merantau walaupun ke Surabaya kita anggap merantau gitu kan. Jadi dengan orang tua saya, beliau berusaha untuk menghidupi kita, dan saya bertemu dengan beliau hanya beberapa saat sekali. Jadi saya berpikir ada apa di luar sana sampai ke orang tua saya harus ke sana untuk mencari nafkah. Gitu. Luar biasa. Pada saat itu saya memang rasanya gini Kak. Pada saat saya bekerja, setelah sekolah kita kuliah segala macam, kita bekerja, kemudian kita stuck di situ. Stuck di situ, wah ini kok kayaknya dengan pendapatan ini yang menurut orang lain cukup, menurut saya belum bisa untuk apa-apa gitu. Jadi dalam keluarga itu kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saya merasa ini saya belum sukses. Walaupun saat itu dengan gaji segitu tuh sebenarnya kalau orang udah bermimpi gitu, gaji segini banyak gitu. Tapi belum bisa bagi saya untuk paling tidak impian saya sekarang ini adalah yang terdekat adalah saya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk karyawan. Kita buka lapangan pekerjaan lah, kurang lebih seperti itu. Mbak Maya, kira-kira gimana sih perasaan Mbak Maya waktu kecil di desa gitu kan? Dan melihat Mbak Maya di posisi sekarang ini. Kalau kecil di desa dulu sedih ya. Kita aja dengan baju lusuh seperti itu di tahun saya lahir ya. Kemudian untuk mainan aja kita nggak punya mainan. Kita paling mainannya main kayak apa tanah liat gitu. Kita mainannya apa yang ada di situ kayak pelepah pisang segala macam. Tapi kita harus bermimpi besar. Bermimpi besar itu mungkin bisa jadi iya atau tidak mimpi itu. Cuma kita harus mindset kita harus dirubah. Mindset kita. Jadi kalau saya lihat waktu saya kecil dulu melihat gini, anak kecil dulu kan apa sih sebenarnya yang ada di luar sana gitu. Ternyata di luar sana itu banyak yang bisa kita lihat, banyak yang bisa kita datangi dan bisa membawa kita ke apa yang kita inginkan gitu dalam hidup. Mbak Maya itu berarti mulai dari yang sebelum punya usaha sekarang sampai dengan usaha sekarang itu kan sudah bilang udah bisa dibilang berapa tahun berarti? Kalau usahanya 2017 ya. Oke, bisa dibilang pengalamannya kan udah banyak ya. Dari pengalamannya Mbak Maya, kira-kira ada nggak sih yang dijadikan sebagai pelajaran hidup atau inspirasi untuk orang lain? Intinya pada saat kita berputus asa ya, mungkin pada saat kita ada pada titik terendah, kita harus tahu bahwa kita nggak pernah sendirian. Ada kekuasaan Allah, Tuhan kita di luar sana yang akan membantu kita. Jadi kita tetap harus berpasrah. Kadang-kadang kita berpikir ini kok kayaknya kayak gini banget ya hidup gitu. Kok apa yang sudah saya lakukan kok belum ada jalan keluarnya. Gitu. Itu satu, pada saat kita di posisi itu kita harus pasrah dan mengatakan bahwa ini di antara ini sudah ada sutradara untuk semuanya. Tapi kita tidak boleh berhenti. Yang harus diganti adalah mindset kita. Pada saat kita di situ stuck, berarti itu bukan jalan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan jalan termudah untuk kita. Jadi itu berlaku untuk saya sendiri. Pada saat saya menemui jalan sulit, saya lebih baik memilih jalan yang lain, yang lebih mudah. Karena kadang itu kita tidak mengetahui bahwa kamu jangan lewat sini, ini sulit. Kamu tak persulit di sini, jangan lewat sini, masih ada jalan kanan kiri yang akan aku permudahkan untukmu. Jadi kalau dari saya pribadi melihat sesuatu itu udah sulit, saya lebih baik mundur, saya mencari jalan yang kanan kiri. Itu juga bisa juga itu jagain kita biar nggak stres tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu mempeng, ini harus berhasil nih, udah banyak yang saya pertaruhkan, itu malah justru tidak berhasil. Sudah banyak jalan yang dilewati, sudah banyak jalan yang dilalui dengan berbagai macam lika-likunya. Saya yakin bahwa setiap orang itu kan pasti punya masalah tersendiri, berat, ringan, macam-macam. Benar sekali. Dan mereka pasti akan bangkit dengan caranya sendiri. Benar sekali. Mbak Maya juga pernah dong berada di titik yang paling rendah. Boleh diceritain nggak titik yang paling rendah, kemudian gimana sampai akhirnya bisa bertahan?
dan bangkit? Titik paling rendah itu adalah kalau dibilang titik paling rendah ini saya bingung nih. Karena saya ini orangnya selalu ada solusi untuk setiap masalah ya. Pada saat terkena satu masalah itu saya langsung cari solusinya saat itu juga. Yang paling sempat dirasa, aduh, kok agak berat ya yang ini ya? Itu yang mana? Pada saat saya sakit. Pada saat saya sakit dan bahwa ini ada anak yang harus, misalnya terjadi sesuatu dengan saya, dia akan sendirian. Itu yang membuat saya harus semangat lagi. Semangat untuk melanjutkan hidup. Terkadang apapun yang diberikan Tuhan sama kita ini adalah kita harus bisa melalui ini. Kita sudah tinggal menjalani saja apa yang harus kita jalani, karena sudah ada sutradara, kita tinggal menjalani saja. Boleh diceritain nggak kira-kira apa itu sakitnya? Alhamdulillah udah sembuh sih. Maksudnya saat itu mungkin merasa kayak yang melo banget. Terkadang iman kita itu bisa ada di titik paling tipis gitu kan. Padahal sebenarnya sih yang nggak terlalu gimana amat, cuma kita karena merasa, apalagi sebagai perempuan gitu kan, kita merasa paling seolah-olah aku paling menderita di dunia. Padahal tidak. Masih ada banyak ya. Titik balik saya adalah pada saat saya naik mobil, kemudian saya melihat dia satu orang anak, mungkin usia saat itu dia 15 tahun, dia pakai krek dua-duanya di kakinya, dan dia nggak punya kaki. Kakinya hanya tinggal satu, tapi satunya tuh juga agak kecil gitu, mungkin karena kurang tahu. Tapi dia tersenyum lebar kepada saya. Itu saya yang sampai sekarang itu saya langsung merasa bahwa apa yang aku hadapi itu bukan apa-apa. Masih banyak orang lain di luar sana yang lebih itu, tapi mereka tersenyum dengan lebarnya dan mereka menerima. Itu yang luar biasa sih. Jadi saya langsung merasa bahwa masalah saya ataupun keadaan saya saat itu bukan apa-apa dengan dibandingkan penderitaan orang lain di luar sana. Saya masih harus banyak bersyukur. Wow, luar biasa loh. Luar biasa. Kadang-kadang Tuhan itu mengingatkan kita dengan banyak cara. Saya tidak percaya ada kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur. Dengan siapa kita akan bertemu, dengan siapa kita akan berpisah. Apapun itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menyayangi kita semuanya. Pada saat kita merasa ini kok kayak gini amat ya, akan didatangkan satu orang yang merasa bahwa kita harus bersyukur banget nih, bahwa kita masih lengkap dan masih punya semuanya. Daripada orang itu dia tidak punya tempat, dia berdiri di pinggir jalan meminta belas kasihan orang lain, tapi dia bisa tersenyum dengan lebar, tertawa dalam hidupnya, sebagai tanda bentuk dia bersyukur. Itu yang kita memang harus banyak bersyukur dalam hidup itu Kak. Mbak Maya punya ketakutan terbesar nggak sih di dalam hidup atau apapun lah di dalam kehidupannya Mbak Maya? Sebagai manusia pasti ya, ketakutan itu adalah bagian dari kita. Tapi saya ini tipe orang yang pasrah, pasrah kepada kehendak Allah pada saya. Intinya gini, yang kita takuti pasti satu ya, kematian. Setelah dari sekian banyak yang kita perjuangkan dalam hidup, akhirnya kita akan meninggal semuanya. Semuanya kita akan mengalami itu dan kita antri untuk meninggal, untuk mati. Tapi kita sebelumnya saya yakin sekali nggak akan ada satu orang pun yang siap untuk mati. Akan tetapi karena itu adalah suatu kodrat dan kita harus jalankan, kita harus mempersiapkan. Ini kita dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk ke arah itu. Kita istilahnya kalau sekarang itu banyak-banyak kita membawa bekal. Sedang kita pergi ke suatu tempat aja, anak-anak kita besok aku kemah persami kita bawain dia bekal dalam ransel kan. Kita bawain ini itu, apalagi nanti kalau kamu sakit kita bawain obat segala macam. Pun apalagi kita akan menempuh jalan nanti. Kalau kita nggak punya bekal apa-apa itu rasanya rugi sekali, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Hanya mungkin kalau bisa diukur waktu mungkin sampai 60 tahun, 70 tahun. Pun setelah umur 70-80 kita tidak bisa lagi menikmati hidup. Jadi intinya kan semuanya akan mati, musnah dan kembali kepada akhirat. Apakah kita sudah siap apa tidak, itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi intinya kita ini persiapan untuk menuju itu. Seberapa banyak kita harus sukses dan kita bisa menabung sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Seperti itu. Tapi
Siap nggak siap, kudu siap ya kita ya. Wajib siap. Kita nggak pernah tahu. Oke. Kita nggak pernah tahu siapa yang dipanggil duluan. Oke. Kita minum dulu ya, Mbak Maya. Ngeri ya pembahasannya ya. Mbak Maya ini kan udah sana sini gitu ya, udah kesini, udah banyak pengalaman lah gitu kan. Mbak Maya, definisi kesuksesan versinya Mbak Maya itu seperti apa? Kesuksesan ya, sukses itu berarti banyak yang bilang ya ada versi masing-masing. Tapi kalau menurut saya sukses itu adalah, sudah saya jabarin tadi, saya ulangi lagi. Sukses itu menurut saya freedom, kebebasan. Jadi saya bebas untuk menentukan langkah saya besok. Dan bebas itu berarti kita butuh uang. Dengan uang itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa membantu orang, kita bisa, kalau misalnya kita suka traveling, kita bisa kemana-mana dengan easily aja gitu. Kita pengen sesuatu, kita bisa beli. Kita pengen membantu orang, kita bisa langsung bantu. Kurang lebih seperti itu. Berarti tolak ukurnya kita harus punya uang. Tolak ukurnya itu dulu, karena uang itu adalah uang tukar sebagai untuk kita membeli sesuatu, semuanya dihargai dengan uang. Jadi kita harus kaya, kita harus punya uang agar kita bisa membantu orang lain. Karena kesuksesan buat Mbak Maya sendiri adalah untuk bisa membantu orang lain. Untuk bisa membantu orang Caranya lain. dengan harus punya uang berarti ya. Yes. Jadi ini Nasi Padang Udawandi harus come to the level of industry. Jadi nanti akan bisa membuka lapangan kerja yang lebih besar lagi untuk kita bisa membantu para, ibaratnya karyawan saya ini kan juga saya anggap mereka semuanya keluarga ya. Jadi apapun kesulitan dari mereka atau segala macam itu memang bisa dikonsultasikan ke saya pribadi, agar mereka itu merasa bahwa kehidupan mereka itu kan separuh hidup mereka itu ada di tempat saya. Jadi biar mereka juga bisa santai, bisa enjoy, tetap juga bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi kita sama mereka tuh seperti satu kru dan satu tim yang memang kita, misi dan visi kita tuh ada di situ untuk kesejahteraan masing-masing keluarga juga. Kurang lebih seperti itu. Nyambung dengan pertanyaan saya berikut Mbak Maya. Kan tadi disinggung soal karyawan ataupun bisnisnya gitu ya. Mindset apa sih yang harus dipunyai oleh seorang pebisnis? Mindset ya? Yes. Seorang pebisnis itu harus jeli melihat peluang. Satu. Kemudian dia harus punya endurance, durability yang baik. Kalau dia punya endurance, dia akan konsisten. Terkadang kita jualan baru pertama, hari kedua, hari ketiga belum laku gitu kan. Kita rasanya udah mau drop aja gitu. Padahal tidak ada semua yang instan. Jadi misalnya gini, hari ini yang makan di Udawandi ada 10 orang. Akan kembali 2 orang lagi besok. Akan kembali lagi 3 orang lagi besok. Jadi semuanya butuh waktu lah. Durability itu yang kita harus punya, endurance. Kemudian kejujuran. Jadi masakan Udawandi ini kenapa enak dan kalian tidak usah khawatir mengkonsumsi, karena bahan yang kita ambil adalah bahan-bahan yang berkualitas. Tidak ada bahan pengawet, tidak ada barang yang basi atau segala macam, karena semuanya melalui SOP yang ketat. Jadi dari pertama kali barang datang sampai dimasak sampai segala macam itu barang betul-betul bahannya itu berkualitas. Jadi rasanya akan seperti yang customer kita rasakan selama ini ya. Jadi mereka sering membeli kembali, konversi lagi. Itu karena rasa masakan itu membuat kangen. Ini aku edik nih sama Udawandi, ini udah enak, murah gitu kan. Bisa kita makan bareng-bareng teman gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kejujuran itu yang kita harus miliki sebagai seorang pebisnis. Kemudian yang kita tahu selain itu bahwa kita harus pintar mengatur keuangan. Kalau kita pintar mengatur keuangan, itu kita akan bisa nanti, keuangan itu adalah juga dasar kekuatan kita untuk membuka bisnis yang lain. Jadi dalam artian gini, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kadang-kadang ada orang yang gini, waduh aku udah dapat duit nih segini nih, hari ini cuan segini nih, udah tuh kita spend aja uang itu. Itu jadi to earn the money needs courage, to save the money you need skill, and to spend it's an art. Jadi untuk menghabiskan uang itu sudah sebuah seni gitu. Jadi
yang dimiliki oleh seorang pebisnis, yaitu tadi dia harus punya kejelian untuk melihat satu peluang. Kemudian kita itu harus menjadi orang yang punya durability dan konsisten. Jadi jangan kita menjadi orang mental itu harus kuat sekali sebagai seorang pebisnis. Terkadang kalau kita bandingkan dengan enak ya, nyaman banget kalau jadi karyawan ya, gaji segitu gitu kan enak tuh. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang berat-berat segala macam, tapi hanya segitu aja yang kita miliki. Mbak Maya, kan sudah banyak yang didapat ya sampai sejauh ini dengan sekarang ini. Masih punya mimpi nggak sih, dan apa mimpinya kira-kira? Mimpinya pasti inginnya Udawandi ini bisa jadi naik ke industri level. Bisa akan menjadi perusahaan yang mungkin akan IPO suatu saat. I don't know, amin. Jadi itu nanti akan bisa membantu membuka lapangan kerja di keadaan yang sekarang ini ya. Sehingga saya melihat bahwa kalau untuk sekarang ini kan banyak sekali merchant-merchant yang kemarin bertanya kepada saya. Kebetulan saya juga adalah duta perwira dari untuk di Surabaya. Ini kayaknya sudah hampir 2 tahun. Saya melihat bahwa mereka kurang mencermati bahwa yang mereka jual itu tidak relevan dengan target market. Jadi seperti bahwa target market kita sekarang kan Gen Z ya. Jadi kita harus memahami perilaku mereka seperti apa. Jadi Udawandi ini kenapa juga tetap laris dikonsumsi oleh anak-anak Gen Z, karena kita juga ada menu-menu yang mereka suka, seperti nasi padang katsu, nasi padang nugget, atau saya juga kasih es coklat juga yang lagi hype zaman now, es taro latte, matcha latte, seperti itu. Itu sebenarnya salah satu ada clickbait aja agar mereka tuh tetap menyukai masakan kita. Jadi salah satunya adalah itu yang harus kita. Jadi saya kalau lihat teman-teman merchant yang belum berkembang adalah bahwa mereka masih belum bisa menerima, kayak masih kolot gitu. Kolot dalam artian ini jualanku dari dulu ini. Ya dari dulu ini, tapi kan gitu. Jadinya harus kita itu pembaruan tuh harus selalu ada. Kita harus relevan dengan zamannya sekarang. Apa yang kita perlukan, apa yang diperlukan oleh target market kita. Jadi mengenali target market kita itu penting. Pengennya menjadi lebih besar lagi. Mimpinya pastinya menjadi lebih besar lagi Udawandi. Jadi top of mind di Surabaya gitu. Waktu kita udah mau habis, Mbak Maya. Pengen dikenang sebagai apa sih? Maya pengen dikenang sebagai orang yang baik dan seorang dermawan. Itu aja. Saya ingin dikenang sebagai seorang istri yang baik, ibu yang baik, dan seorang yang dermawan. Luar biasa ya. Aduh, gimana Mitra NTB? Makasih loh Mbak Maya sudah mau mampir ke sini di Zoom In. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Maya ini bisa menginspirasi anak-anak muda ya, terutama yang ada di luar sana, supaya bisa mungkin dengan jenis bisnis yang lain. Tapi paling enggak pengalaman, cerita ataupun tips tadi gimana menjadi seorang pebisnis yang oke bisa ditiru dari cerita di Zoom In kita kali ini. Mbak Maya, terima kasih ya. Ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan makin sukses. Thank you. Mitra TB, terima kasih ya, bahwa memang ya setiap kisah yang dicerita ini pasti punya manfaat sebagai motivasi ataupun juga sebagai peringatan buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton Zoom In kali ini. Saya Agil Saraji, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.